Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D yang merupakan jawaban paling benar. Bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3. Pak Eko menghadiri undangan rapat warga kampung di Balai Warga. Pada pertemuan warga kali ini membahas jembatan yang ambruk diterjang banjir. Pak Eko mengusulkan supaya diadakan kerja bakti dengan desa sebelah untuk membenahi jembatan tersebut. Selain itu, Pak Rahmat selaku Ketua RT menghimbau agar setiap warga tidak membuang sampah ke sungai, menjaga kebersihan sungai, dan tidak menebang pohon-pohon di bantaran sungai. Soal nomor 1. Tindakan Pak Eko hadir dalam pertemuan warga termasuk pelaksanaan kewajiban di lingkungan ... A. Masyarakat, B. Keluarga, C. Balai warga, D. Tetangga. Jawaban yang benar adalah A. Masyarakat. Soal nomor 2. Berdasarkan narasi di atas, pertemuan warga untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah bersama mencerminkan pelaksanaan hak ... A. Berpartisipasi dalam bela negara, B. Berserikat dan berkumpul, C. Mendapatkan perlindungan hukum, D. Berpartisipasi dalam menjaga pertahanan. Jawaban yang benar adalah B. Berserikat dan berkumpul. Soal nomor 3. Sikap yang sebaiknya dilakukan Pak Eko ketika hendak usul adalah ... A. Memotong pembicaraan saat diskusi berlangsung, B. Mohon izin kepada seluruh peserta rapat, C. Mengangkat tangan terlebih dahulu, D. Berbicara di depan umum dengan keras. Jawaban yang benar adalah C. Mengangkat tangan terlebih dahulu. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Membantu ayah membersihkan kandang ayam. 2. Membiarkan pakaian kotor menumpuk di keranjang. 3. Membantu adik mengerjakan tugas sekolah di rumah. 4. Ikut ambil bagian dalam kerja bakti di kampung. 5. Menyapu halaman rumah yang kotor. Sikap melaksanakan kewajiban penuh tanggung jawab di lingkungan keluarga ditunjukkan oleh angka ... A. 2, 3, dan 4, B. 2, 4, dan 5, C. 1, 2, dan 3, D. 1, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah D. 1, 3, dan 5, yaitu membantu ayah membersihkan kandang ayam, membantu adik mengerjakan tugas sekolah di rumah, dan menyapu halaman rumah yang kotor. Bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 5 sampai 8. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dan penyebabnya. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan resiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu atau kemunduran lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.
Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Pada tahun 2004, Badan Khusus PBB untuk Masalah Lingkungan Hidup memasukkan degradasi lingkungan sebagai salah satu dari 10 ancaman terhadap kemanusiaan. United Nations University Institute for Environment and Human Security dan The Nature of Conservancy pada tahun 2012 pun menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya risiko bencana di suatu kawasan. Alam dan lingkungan hidup menjadi tempat tinggal dan hidup manusia. Kondisi lingkungan akan berpengaruh langsung terhadap kondisi manusia. Karena itu, sudah selayaknya kita menjaga bumi satu-satunya ini dari kerusakan lingkungan. Soal nomor 5. Penulisan judul yang benar untuk teks di atas adalah ... Apakah opsi A, B, C, atau D? Jawaban yang benar adalah B. Untuk kata di dan di awal kata tidak menggunakan huruf kapital. Soal nomor 6. Ide pokok pada paragraf pertama adalah ... A. Penyebab kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. B. Kerusakan alam mengancam kehidupan manusia. C. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia kian parah. D. Penurunan mutu lingkungan hidup di Indonesia. Jawaban yang benar adalah C. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia kian parah. Soal nomor 7. Perhatikan informasi berikut ini. 1. Kerusakan alam telah mengancam kehidupan manusia. 2. Ulah manusia bukan penyebab kerusakan lingkungan alam. 3. Proses deteriorasi ditandai dengan lestarinya ekosistem. 4. Degradasi lingkungan sebagai ancaman terhadap kemanusiaan. 5. Kita wajib menjaga bumi dari kerusakan lingkungan. Informasi yang sesuai dengan isi paragraf kedua, yaitu nomor ... A. 1, 3, dan 5, B. 1, 4, dan 5, C. 2, 4, dan 5, D. 2, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah B. 1, 4, dan 5. Kerusakan alam telah mengancam kehidupan manusia, degradasi lingkungan sebagai ancaman terhadap kemanusiaan, dan kita wajib menjaga bumi dari kerusakan lingkungan. Soal nomor 8. Arti kata lingkungan hidup dalam bacaan di atas adalah ... A. Tempat tinggal makhluk hidup. B. Hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih. C. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. D. Kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Jawaban yang benar adalah D. Kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Soal nomor 9. Perhatikan informasi berikut. 1. Berat badan Sinta yang berumur 7 tahun makin bertambah. 2. Rian anak kelas 6 sudah terampil bermain bola basket. 3. Tinggi badan Anton sekarang naik 3 cm menjadi 156 cm. 4. Winarti yang berumur 1,5 tahun sudah mampu berjalan. 5. Rusdi yang berumur 2 tahun sudah mampu berbicara.
Informasi di atas yang menunjukkan perkembangan manusia ditunjukkan nomor titik 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 A 1, 2, dan 3, B 3, 4, dan 5, C 2, 4, dan 5, D 1, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah C 2, 4, dan 5, yaitu Rian anak kelas 6 sudah terampil bermain bola basket. Winarti yang berumur 1,5 tahun sudah mampu berbicara, dan Rusdi yang berumur 2 tahun sudah mampu berbicara. Soal nomor 10. Pubertas sebagai proses perkembangan manusia yang pasti terjadi. Tahap pubertas manusia terjadi pada usia antara titik 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 A 0 sampai 3 tahun, B 10 sampai 16 tahun, C 5 sampai 6 tahun, D 20 sampai 30 tahun. Jawaban yang benar adalah B 10 sampai 16 tahun. Soal nomor 11. Perubahan primer laki-laki pada saat pubertas ditandai dengan titik titik titik. A. Mimpi basah, B. Menstruasi, C. Tumbuh jakun di leher, D. Dada menjadi lebih bidang. Jawaban yang benar adalah A. Mimpi basah. Soal nomor 12. Tahap pubertas ditandai dengan terjadinya perubahan fisik pada tubuh. Perubahan yang terjadi pada masa pubertas dipengaruhi oleh titik titik titik. A. Pikiran, B. Aktivitas, C. Makanan, D. Hormon. Jawaban yang benar adalah D. Hormon. Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 13 sampai 14. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dirumuskan di kediaman Laksamana Tadasi Maida. Beliau bersahabat dengan tokoh pejuang Indonesia yaitu Ahmad Subarjo. Laksamana Tadasi Maida merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Dalam perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan, Laksamana Maida menjamin keselamatan tokoh-tokoh bangsa Indonesia selama di kediamannya. Laksamana Maida memiliki hak kebal imunitas dan intervensi pemerintah Jepang dan polisi militer Jepang. Dengan begitu, tokoh-tokoh bangsa Indonesia dapat mempersiapkan kemerdekaan tanpa diselimuti rasa was-was. Soal nomor 13. Perwira tinggi Jepang Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia bernama titik titik titik. A. Ahmad Subarjo, B. Takonomi Tokuzi, C. Itubangase Yoshio, D. Tadashi Maida. Jawaban yang benar adalah D. Tadashi Maida. Soal nomor 14. Mengapa tokoh-tokoh bangsa Indonesia menyusun naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di rumah perwira tinggi Angkatan Laut Jepang? A. Laksamana Tadashi Maida bersahabat dengan Ahmad Subarjo. B. Laksamana Tadashi Maida bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia dan rumahnya aman dari pengawasan pemerintah Jepang. C. Polisi militer Jepang takut terhadap Laksamana Tadashi Maida.
D. Tokoh-tokoh pejuang bangsa Indonesia sudah akrab dengan Laksamana Tadasi Maida. Jawaban yang benar adalah B. Laksamana Tadasi Maida bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia dan rumahnya aman dari pengawasan pemerintah Jepang. Soal nomor 15. Perhatikan perilaku berikut. 1. Randi setia menggunakan sepatu sekolah buatan dalam negeri. 2. Pak Arif selalu mengedepankan musyawarah setiap menyelesaikan masalah. 3. Melisa bersama temannya menanami bantaran sungai dengan berbagai macam jenis pohon. 4. Wati senang menonton kegiatan karnaval budaya. 5. Kuncoro selalu patuh terhadap peraturan sekolah. 6. Pak Rahmat mengumpulkan dana iuran dari warga untuk membantu korban bencana banjir. Perilaku yang mencerminkan sikap cinta tanah air yang tepat ditunjukkan oleh angka ... A. 1, 2, dan 3, B. 4, 5, dan 6, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 6. Jawaban yang benar adalah C. 1, 3, dan 5, yaitu Randi setia menggunakan sepatu sekolah buatan dalam negeri. Melisa bersama temannya menanami bantaran sungai dengan berbagai macam jenis pohon. Dan Kuncoro selalu patuh terhadap peraturan sekolah. Soal nomor 16. Gambar di samping menunjukkan sikap mempertahankan kemerdekaan karena dapat ... A. Melestarikan lingkungan. B. Melestarikan kebudayaan. C. Memajukan sektor pariwisata. D. Mengharumkan nama bangsa. Jawaban yang benar adalah B. Melestarikan kebudayaan. Soal nomor 17. Perhatikan informasi berikut ini. 1. Bersifat riang, gembira, dan bersemangat. 2. Lagu biasanya diawali dengan nada dasar do sama dengan C. 3. Mempunyai pola interval 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. 4. Bersifat sedih dan kurang bersemangat. 5. Biasanya lagu diawali dan diakhiri dengan nada la sama dengan A. 6. Mempunyai pola interval 1/2, 1-1 setengah, 1-1. Dari informasi di atas, manakah yang termasuk dari ciri-ciri tangga nada mayor? A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 4, dan 6, D. 4, 5, dan 6. Jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, yaitu bersifat riang, gembira, dan bersemangat. Lagu biasanya diawali dengan nada dasar do sama dengan C dan mempunyai pola interval 1-1 setengah, 1-1-1 setengah. Soal nomor 18. Pada lagu dengan tangga nada mayor do sama dengan C, interval nada do ke mi berjarak ... A1, B 1/2, C 2, D 2/2. Jawaban yang benar adalah C, 2. Soal nomor 19. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut nada pangkal, nada kedua disebut nada ... A. Harmonis, B. Selang, C. Melodis, D. Sekundo.
Jawaban yang benar adalah B. Selang. Soal nomor 20. Interval berikut yang termasuk konsonan adalah A. Do dan Mi, B. Do dan Re, C. Re dan Mi, D. Mi dan Fa. Jawaban yang benar adalah A. Do dan Mi. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.